Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giti Putri Triani, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 30, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sintesa agenda 3 dan personal branding. Selamat menyaksikan. Pada sintesa agenda 3, terdapat 3 materi pokok yang telah saya pelajari, diantaranya manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Materi pokok yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan profesionalisme ASN. Nah, di dalam manajemen ASN terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, kedudukan ASN, yaitu menjalankan kebijakan yang ditetapkan pimpinan suatu instansi pemerintah, serta bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Yang kedua adalah peran ASN. Nah, peran ASN sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga ada kode etik dan perilaku ASN yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2004. Dan yang keempat ada sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Implementasinya dengan penyusunan dan kebijakan pegawai pengembangan karir. Kemudian materi yang kedua adalah pelayanan publik. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Kemudian terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan, responsif, tidak memihak, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang selanjutnya, unsur pelayanan publik. Terdapat 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggaraan layanan. Yang kedua, penerima layanan. Dan yang ketiga, kepuasan publik. Kemudian materi pokok yang terakhir adalah whole of government atau yang disingkat sebagai WOG. Nah, WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, implementasi WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan berbagai masyarakat. Kemudian yang kedua ada pelayanan jasa, yaitu menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, perumahan, listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, merupakan pelayanan penegakan hukum dan aturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pola pelayanan publik berdasarkan WOG. Yang pertama, teknik fungsional merupakan suatu pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola satu atap, suatu pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, pola satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah sesuai dengan wewenang. Kemudian, pola terpusat merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator. Dan yang terakhir adalah pola elektronik yang merupakan pola pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara otomasi dan otomatisasi bersifat elektronik dan online. Setelah mempelajari sintesa agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, selanjutnya saya membangun personal branding saya yaitu IMANI, di mana I integritas yaitu berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN, M mandiri dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN, akuntabel yaitu memiliki tanggung jawab sebagai seorang ASN, nasionalis yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan I inovatif untuk menciptakan hal-hal baru yang mendukung tugas sebagai seorang ASN. Sekian pemaparan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.